Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Hafidzatul Ummah, NIM 3419037, Makul Sejarah Peradaban Islam E. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang min mapping. Min mapping tentang sejarah peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum melanjutkan materinya, simak video ini ya. Nah, sebelum membahas tentang sejarah peradaban pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kalian perlu tahu apa sih itu Khulafaur Rasyidin itu? Nah, Khulafaur Rasyidin itu para pemimpin yang mendapat petunjuk dan para pemimpin yang mendapat perintah langsung dari Rasulullah SAW. Ada berapa sih Khulafaur Rasyidin itu? Nah, Khulafaur Rasyidin itu dibagi menjadi 4, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam video kali ini akan membahas Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan keempat, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan memiliki nama asli yaitu Utsman bin Affan bin Abdullah As bin Umayyah. Beliau lahir pada tahun 576 Hijriah. Utsman bin Affan ini lahir di kota Thaif. Ayahnya bernama Affan bin Arwa. Dapat dilihat dari namanya Utsman bin Affan sendiri, dari nama aslinya itu kan di belakangnya ada nama Umayyah, berarti Utsman bin Affan itu lahir dari kabilah Bani Umayyah. Untuk sukunya sendiri, Utsman bin Affan berasal dari suku Quraisy. Utsman bin Affan juga dijuluki dengan Dzunurain. Apa sih itu Dzunurain itu? Dzunurain itu seseorang yang memiliki kehormatan untuk menikahi dua putri Rasulullah. Dua putri Rasulullah itu yaitu ada Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Pada saat Utsman bin Affan menikahi salah satu putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah, Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah itu setelah Ruqayyah menceraikan suaminya yaitu Utbah, anak dari Abu Jahal. Sebab pada saat itu Abu Jahal memerintahkan anaknya untuk menceraikan Ruqayyah. Penyebab dari bercerainya Ruqayyah dengan Utbah yaitu karena desakan dari ayahnya Utbah yaitu Abu Jahal, mendesak agar Utbah menceraikan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah bercerai dengan Utbah, kemudian Rasulullah SAW menikahkan putrinya Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah dari adiknya Ruqayyah yaitu Ummu Kalsum. Setelah menikah, beberapa saat kemudian Ummu Kalsum meninggal dunia. Utsman bin Affan juga dikenal dengan pribadi yang jujur, sederhana, ketenangan, dan pribadi yang cerdas, dermawan, serta soleh. Utsman bin Affan juga dikenal dengan pribadi yang jujur, sederhana, ketenangan, dan pribadi yang cerdas, dermawan, serta soleh. Utsman bin Affan sendiri merupakan salah satu sahabat Nabi yang terdekat. Sebab pada saat itu Utsman bin Affan diperintahkan untuk mengumpulkan selembaran Al-Quran serta untuk dibukukan, karena agar Al-Quran tersebut tidak hilang dan tidak rusak. Utsman bin Affan sendiri merupakan salah satu sahabat Nabi yang terdekat. Sebab pada saat itu Utsman bin Affan diperintahkan untuk mengumpulkan selembaran Al-Quran serta untuk dibukukan, karena agar Al-Quran tersebut tidak hilang dan tidak rusak. Pada saat
Umar bin Khattab meninggal dunia, para sahabat kemudian melakukan musyawarah besar. Musyawarah tersebut ditunjukkan untuk menggantikan siapa pemimpin selanjutnya setelah Umar bin Khattab. Nah, pada musyawarah tersebut terdapat beberapa calon, yaitu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus ada Utbah, ada Abdullah, ada Zubair bin Awam dan Abdullah bin Awam, dan masih banyak lagi. Setelah Utsman bin Affan ditetapkan sebagai calon kandidat pemimpin setelah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan melakukan pidato terlebih dahulu di hadapan semua peserta musyawarah. Utsman bin Affan sendiri menjabat sebagai khalifah atau khulafa ar-rasyidin yang ketiga ini dan memimpin masyarakat Islam yang ada di Madinah dan Makkah, yaitu sekitar pada tahun 23 sampai 35 Hijriah, yaitu tepatnya memimpin selama 12 tahun. Utsman bin Affan ini dikenal sebagai pemimpin yang familiar dan humanis. Karena kedekatan Utsman bin Affan ini dengan keluarga Rasulullah, maka semuanya mengenal Utsman bin Affan. Singkat cerita, dari kepemimpinan Utsman bin Affan, yaitu pada masa pemimpinan Utsman bin Affan, banyak sekali fitnah-fitnah yang beredar yang disebabkan oleh fitnah tersebut disebabkan oleh Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini menuduh Utsman bin Affan hanya mementingkan keluarganya sebagai pemimpin dari beberapa desa-desa atau beberapa kota yang ada di Madinah dan Makkah. Ada yang sebagai gubernur, perdana menteri, dan lain sebagainya. Penuduhan ini, Abdullah bin Saba ini menuduh bahwa keluarganya sendiri itu lebih penting, sebab menurut Abdullah bin Saba sendiri, sahabat-sahabat Nabi lah yang mempunyai kewenangan untuk sebagai pemimpinnya atau sebagai bawahan dari Utsman bin Affan sendiri, lebih dapat dipercaya dan lebih baik. Setelah selesai masa kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin Utsman bin Affan, kemudian ada khalifah atau khulafa ar-rasyidin yang keempat, yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini memiliki nama asli atau nama pada saat waktu kecil. Ali bin Abi Thalib sendiri memiliki ayah yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Nah, ibunya sendiri juga bernama Fatimah binti As'ad binti Hashim bin Abdi Manaf. Nah, pada saat itu Abu Thalib sendiri memiliki banyak anak. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW memiliki inisiatif untuk mengasuh Ali bin Abi Thalib. Semenjak kecil Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasulullah, sehingga Ali bin Abi Thalib sendiri masuk Islam dan menjadi kerabat terdekat dari Rasulullah karena masuk dalam keluarga dan masih satu suku atau kabilah. Pada saat Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah, Rasulullah didampingi oleh dua sahabat, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat di tengah perjalanan, Ali bin Abi Thalib mendapatkan kabar bahwa Rasulullah akan dibunuh. Nah, dalam kesetiaannya Ali bin Abi Thalib, ia mendapatkan saham dengan ia menggantikan posisi tidur Rasulullah di ranjangnya. Saat itu Ali bin Abi Thalib tidak tanggung-tanggung menanggung resiko dan akibatnya.
Karena sebab itu Ali bin Abi Thalib resikonya akan dibunuh atau disandra atau bahkan bisa meninggal dunia. Nah, kesetiaannya Ali bin Abi Thalib ini, ia rela untuk tidur dan menggantikan Rasulullah di ranjang tidurnya. Pada saat itu Rasulullah dikepung oleh para penjajah yang tidak suka akan dakwah Rasulullah. Ketika waktu itu, setelah Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tidur Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar bisa bersembunyi di Gua Sur dan melarikan diri serta melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sendiri, dikabarkan bahwa Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan permasalahan yang pada saat itu dipimpin oleh Utsman bin Affan, yaitu untuk mengusut tuntas tentang siapa saja penjilat-penjilat yang menyebabkan kerusuhan dan kekisruhan yang ada di pemerintahan pada masa Utsman bin Affan dan berkelanjutan di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib sendiri untuk membuka atau memecahkan permasalahan yang disebabkan dan untuk mengganti sahabat-sahabat atau keluarga pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan agar diganti sahabat Nabi yang lain. Dan singkat cerita, pada masa Ali bin Abi Thalib juga disarankan untuk mengusut tuntas terlebih dahulu siapa pembunuh Utsman bin Affan sebenarnya. Keberanian Ali bin Abi Thalib sendiri bukan dibuktikan hanya menjadi pengganti di ranjang tidurnya Rasulullah saja atau menjadi penyelamat Rasulullah saja. Akan tetapi keberanian Ali bin Abi Thalib sendiri diuji pada masa perang Badar. Nah, pada saat itu para sahabatnya sudah meninggal dunia diakibatkan perang Badar yang berkecamuk. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga untuk memecahkan permasalahan yang diakibatkan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib berencana untuk penyegaran masa kepemimpinan dan mendapatkan masa kepemimpinan yang cerah. Tiba dari masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib untuk mengubah dan menata kembali masa pemerintahan yang baru pada masa Utsman bin Affan. Ini memicu konflik sebab ada para gubernur yang tidak terima dan para sahabat yang kurang mempercayainya. Nah, pada masa itu ada para sahabat yang legowo untuk mengundurkan diri dari masa jabatannya sebagai gubernur atau perdana menteri lainnya. Sekian video dari saya atau penjelasan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada video min mapping kali ini saya mohon maaf dan undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.